yang juga merupakan TKP dari perbuatan cabul yang dilakukan tersangka terhadap korbannya juga kita lakukan penyitaan. Jadi setiap kali melakukan aksi cabulnya ini, jadi tersangka melakukan aksinya ini ketika ibu korban tidak berada di samping korbannya. Ini yang mana dulu? Yang mana dulu? Pada tanggal 5 Juli 2022. Kemudian melaporkan itu kepada guru di sekolahnya. Sehingga kemudian dari situlah kemudian bukan. Ya. Dari Polres. Yang saya hormati rekan-rekan media Kota Surakarta, selanjutnya kami akan melakukan press release beberapa ungkap kasus yang berhasil diungkap oleh tim penyidik Satreskrim Polresta Surakarta. Ada 5 pengungkapan kasus. Satu-satu akan kami sampaikan. Yang pertama adalah ungkap kasus dugaan tindak pidana. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, dalam artian anak di bawah umur, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dalam hal ini di beberapa spot TKP yang dijadikan tempat oleh tersangka untuk melakukan bujuk rayu, tipu muslihat, pemaksaan terhadap korbannya. Di beberapa TKP di wilayah hukum Kota Surakarta, mulai tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2022, di mana untuk dasar pengungkapan kasus ini berdasarkan dari laporan polisi nomor LPB 239 6 Romawi SPKT 2022 Polresta Surakarta tanggal 21 Juni 2022, dan surat tindak penyidikan nomor SPDIK 486 6 Romawi Reskrim tanggal 21 Juni 2022, di mana ayah korban sebagai pelapor dari tindak pidana yang terjadi. Adapun TKP terjadinya dugaan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, pemaksaan, tipu muslihat, maupun serangkaian kebohongan untuk membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya di beberapa TKP. Yang pertama di dalam mobil, baik itu milik tersangka maupun milik ibu korban, dan juga di beberapa spot fasilitas umum, itu kolam renang di beberapa hotel yang ada di Kota Surakarta. Adapun korban kami sebut saja dengan nama Bunga, masih berstatus pelajar sekolah menengah atas, berjenis kelamin perempuan. Sedangkan untuk tersangka atas nama TAS tanggal lahir 8 April 1969, laki-laki, pekerjaan salah satu direktur di perusahaan umum daerah Kota Surakarta, beralamat di Purwosari, Laweyan, Kota Surakarta. Adapun motif atau
ataupun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka terhadap korbannya, Bunga, itu dilakukan oleh tersangka dengan cara melakukan tipu muslihat. Tipu muslihat, kemudian serangkaian kebohongan, maupun kekerasan terhadap korbannya di beberapa spot yang tadi sudah saya sampaikan, baik itu di mobil korban, mobil tersangka, mobil milik ibu korban, maupun di beberapa spot fasilitas umum, dalam hal ini adalah kolam renang di beberapa hotel. Berawal dari tersangka ini terjadi komunikasi antara tersangka dengan korbannya, dan kemudian korban ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan beberapa situasi yang dialami oleh dirinya. Dalam hal ini adalah godaan-godaan dari makhluk astral seperti itu. Kemudian oleh tersangka ini kemudian disambut bahwa yang bersangkutan bisa untuk mengusir roh-roh halus yang ada di dalam tubuh korban, seperti itu. Selain itu juga tersangka juga menunjukkan beberapa file video asusila kepada korbannya, dan juga melakukan tipu muslihat bahwa tersangka ini bisa membantu terkait dengan kendala-kendala dalam hal pembelajaran korbannya di sekolah, seperti itu. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim Satreskrim Polresta Surakarta, kemudian penyelidikan yang dilakukan gelar perkara dan ditingkatkan menjadi status lidik atau menjadi sidik, dari status penyelidikan menjadi status penyidikan, dan kemudian dilakukan gelar perkara kembali untuk menentukan tersangka. Dan pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 kepada tersangka TAS dilakukan penangkapan. Dan pada tanggal 5 Juli 2022 terhadap tersangka TAS telah dilakukan penahanan di Rutan Polresta Surakarta guna penyidikan lebih lanjut dari kasus ataupun dugaan kasus yang dilaporkan oleh ayah korban. Beberapa barang bukti yang berhasil disita oleh tim penyidik Satreskrim Polresta Surakarta, diantaranya adalah 3 tanaman ataupun pohon bidara dalam sebuah pot, dalam 3 buah pot yang berhasil kita lakukan penyitaan, di mana pohon bidara ini digunakan untuk melakukan tipu muslihat terhadap korbannya, bahwasanya dengan pohon ini ditaruh di kamar korbannya, maka semua roh halus itu bisa sirna atau bisa tidak mengganggu kembali, seperti itu. Kemudian kami sita juga beberapa unit HP yang merupakan dokumen elektronik yang kita jadikan barang bukti, mendukung pemenuhan alat bukti dari pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka oleh tim penyidik Satreskrim Polresta Surakarta. Kemudian kita juga sita beberapa dokumen. Jadi terungkapnya kasus ini berawal dari ketika korbannya ini kemudian mengutarakan seluruh hal yang menimpa dirinya, kejadian-kejadian yang menimpa dirinya yang dilakukan oleh tersangka TAS ini kepada guru bahasa Inggrisnya. Kemudian dari situlah kemudian penyidik kemudian berhasil mengungkap fakta-fakta peristiwa yang terjadi dari dugaan tindak pidana yang terjadi. Termasuk juga kita lakukan penyitaan terhadap pakaian korban, pakaian tersangka, baik baju maupun celana seperti itu, termasuk baju renang. Yang tadi saya sampaikan bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh tersangka ini juga dilakukan di spot kolam renang beberapa hotel di Kota Surakarta. Termasuk beberapa print out percakapan antara korban dengan tersangka yang merupakan dokumen
elektronik yang kita lakukan penyitaan untuk menunjang pemenuhan alat bukti dari pasal yang tersangkakan pada tersangka, termasuk dokumen elektronik berupa video porno yang sempat ditunjukkan oleh tersangka terhadap korbannya sebelum melakukan aksi cabul terhadap korbannya. Bahwa awal mula perkenalan korban dengan tersangka ini, di mana tersangka ini merupakan teman kecil daripada ibu korban seperti itu. Nah, kemudian berlanjut, akhirnya berkenalan dan seterusnya, dan kemudian korban menyampaikan beberapa kendala-kendala atau kejadian-kejadian yang menimpa dirinya, seperti gangguan roh halus dan seterusnya, sering mendengar bisikan-bisikan yang tidak diketahui dari mana sumbernya, dan oleh tersangka kemudian ditanggapi bahwa yang bersangkutan bisa menetralisir ya, gangguan-gangguan roh halus ataupun bisikan-bisikan yang tidak tahu sumbernya dari mana dengan kemampuan yang dimiliki oleh tersangka ini, sehingga kemudian korban merasa bahwa inilah sosok penolong ya, yang bisa menolong mengatasi kesulitan ataupun kendala-kendala yang dihadapi oleh korban selama ini, termasuk janji-janji tipu muslihat, kebohongan yang dilakukan oleh tersangka bahwa bisa mengatasi berbagai kendala dalam kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. Itu juga kita lakukan penyitaan ketika ibu korban tidak berada di samping korbannya, seperti itu. Terhadap tersangka kita jerat dengan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Jadi kita jerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Juga kita jerat dengan pasal 76E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang, di mana bunyinya setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya. Jadi dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Sebagaimana tadi saya sampaikan, beberapa modus operandi yang dilakukan oleh tersangka terhadap korbannya, selain melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan bahwa yang bersangkutan bisa mengusir roh halus dari tubuh korban, kemudian bisa menyelesaikan semua kendala terkait dengan pembelajaran yang bersangkutan di sekolahnya. Juga dalam melakukan aksinya, tersangka juga menunjukkan video asusila terhadap korbannya dan juga pernah melakukan kekerasan, pemaksaan ketika perbuatan cabul dilakukan di dalam mobil dengan mengunci seluruh pintu akses supaya korban tidak keluar dari dalam mobil. Sementara ini untuk korban satu atas nama Bunga, dan kita masih terus mendalami, melakukan penyelidikan lebih lanjut dari tindakan penyidikan yang sudah kita lakukan, yang sudah dilakukan oleh tim penyidik Satreskrim Polresta Surakarta. Tidak ada. Jadi status tersangka dan ibu korban merupakan teman kecil. Dari hasil penyidikan yang sudah dilakukan bahwa tersangka dan ibu korban ini adalah teman kecil, di mana ibu korban dan korban sering ke Solo, jadi tidak berdomisili di Solo, gitu ya, di Jakarta, di Tangerang. Jadi sering berkunjung di Solo karena orang tua daripada ibu korban ada di Solo, seperti itu. Sementara ini belum.
Nah, terkait dengan kekerasan yang dimaksud kekerasan aniaya atau seksual, keduanya adalah motifnya itu apakah motif seksual atau motif ekonomi. Terus kemudian yang terakhir ditangkap di mana? Tipu muslihat dengan serangkaian kebohongan tadi yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa bisa menyelesaikan permasalahan sekolahnya, kemudian bisa mengusir gangguan roh halus dari tubuh korban, kemudian salah satu unsur kekerasan, ya, kekerasan ini bisa fisik maupun psikis gitu ya. Ketika kemudian pada saat melakukan aksi perbuatan cabulnya di dalam mobil seperti itu, tersangka kemudian melok semua, mengunci semua akses pintu keluar dari mobil tersebut supaya korban tidak keluar dari dalam mobil seperti itu. Berapa kali ditangkap di rumah atau di jalan? Setidaknya 12 kali perbuatan itu dilakukan oleh tersangka terhadap korbannya. Dan ini masih terus kita gali dari serangkaian tindakan penyidikan maupun penyelidikan di dalam rangkaian penyidikan yang sudah kita lakukan. Kondisi korban apakah sampai hamil atau tidak? Jadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh tersangka terhadap korbannya tidak dalam kapasitas bersetubuh seperti itu ya. Jadi perbuatan cabul tidak dalam kapasitas bersetubuh. Baik dari SDM Polres Surakarta maupun dari tim penyidik PPA, terus kemudian melaporkan itu kepada guru di sekolahnya, sehingga kemudian dari situlah kemudian ya itu termasuk bicara itu yang penting. Ini yang diusir setan. Kiri dan parkiran siap.